adalah akidah yang bersih, murni, tidak tercampur dengan ajaran-ajaran agama lain. Ini kelanjutan dari yang awal. Kalau tadi tidak tercampur dengan filsafat-filsafat, ya, Yunani dan yang lainnya. Demikian juga akidah yang benar tidak tercampur dengan sisa-sisa ajaran-ajaran agama lain. Dan subhanallah, sebagian ulama menjelaskan tentang bagaimana akidah wahdatul wujud punya keterkaitan dengan filsafat Plotinus, ya, yang mempunyai teori al-faidul ilahi. Saya sudah bahas juga dalam syarah akidah wasithiyah. Jadi banyak pemikiran-pemikiran sufia tentang Allah bersatu dengan Tuhan, manunggaling kaulah Gusti, itu diambil dari filsafat apa? Yunani. Bukti-buktinya ada, ya. Demikian juga sebagaimana akidah kita tidak boleh terkontaminasi dengan filsafat Yunani, karena Islam sudah benar, para sahabat sudah berakidah benar tanpa tahu ilmu filsafat. Demikian juga akidah kita tidak boleh tercampur dengan agama lain. Agama masing-masing punya agama, punya akidah sendiri. Kita ingin akidah Islam yang murni. Kita tahu bahwasanya dulu di tanah air kita pernah ada agama yang lain seperti agama Hindu, agama Buddha. Kemudian juga datang Islam, maka semua sisa-sisa ajaran agama Hindu atau agama Buddha tidak boleh kita masukkan dalam apa? Islam. Khurafat, tatoyur, pamali-pamali yang berasal dari agama-agama yang tidak boleh dimasukkan dalam agama Islam. Dan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau seorang baru beli mobil harus mandi kembang, itu dari mana? Dari orang Hindu saya kasih itu. Dia banggakan kita, alhamdulillah, bukan alhamdulillah, ya. Dia bilang adat kita masih berada di adat-adat sebagian orang-orang Islam. Dia sebutkan adat kita yang masih ada pada mereka ini. Saya dikasih oleh seorang ustadz yang dia perhatian tentang masalah ini. Ini ada bukunya tulisan pendeta mereka yang mengatakan kami bangga karena ajaran kami masih ada dianut oleh orang-orang Islam. Ya. Maka seorang kalau memiliki akidah yang benar harus bersih dari sisa-sisa paganisme, dari sisa-sisa agama-agama sebelumnya, harus bersih dari ajaran-ajaran agama penyembah berhala, tidak ada sajian-sajian, tidak ada keyakinan-keyakinan roh bergentayangan, tidak ada qomat kamit, kemudian tidak ada mantra-mantra, dan itu semua harus tinggalkan. Dan masih banyak sisa-sisa khurafat-khurafat yang ada di masyarakat, masih ada. Masih banyak, ya. Seperti sajian-sajian masih banyak. Saya tadi baru ngobrol sama kawan, dia cerita tentang bagaimana perjudian di satu lokasi. Wah, kalau sudah perjudian itu, tukang main anak senang permen mungkin ya. Ini dari mana seperti ini? Pengagungan terhadap ruh-ruh, terhadap arwah-arwah, ini juga masih. Islam tidak ada orang meninggal masuk dalam alam barzah. Tidak ada ruh bergentayangan, enggak ada. Yang ada jin. Ruh bergentayangan itu bukan akidah umat Islam. Ruh meninggal sudah masuk alam barzah. Enggak ada kemudian mungkar nakir, afwan ya saya keluar dulu, enggak ada. Kalau alam barzah selesai. Enggak ada. Yang meyakini ruh bergentayangan bukan agama kita, tapi dipakai oleh orang-orang Islam. Makanya saya sempat dapati dulu di zaman kecil, orang sudah meninggal dia masih kasih kopi sama kue. Kenapa ruhnya masih ada katanya? Subhanallah. Coba kasih ikan bakar atau ini kopi sama kue saja. Dia dulu semasa hidup suka makan kue ini sama apa? Minum kopi. Ini keyakinan dari mana seperti ini? Sampai saya pernah ditanya, Ustaz, ada orang memanggil ruh kembali, Ustaz. Terus ruh kakak saya dipanggil. Atau ruh bapak saya dipanggil. Terus apa? Saya ditanya warisan. Gimana warisan yang kau tinggalkan? Saya bilang enggak ada. Dia sudah meninggal, yang mengurusi warisan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mayatnya suruh hidup lagi, kemudian saya bagi. Nanti dia bilang buat dukun 50%. Jadi ini semua kekacauan. Ini bukan dari akidah Islam. Seperti tatoyur banyak di negeri kita, banyak yang merupakan sisa-sisa dari agama-agama dahulu. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, ini enggak boleh begini, ini enggak boleh begini. Ya. Kemudian feng shui orang Cina masih juga terpengaruh dengan kita. Kemudian angka-angka yang itu juga, angka ini angka keberuntungan, angka ini angka kesialan. Ya. Saya sering bilang bagaimana kita masuk di lift tidak ada
lantai nomor 4. Yang ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3A. Kemudian lantai 5. Lantai 4 enggak ada. Menurut mereka lantai 4 lantai sial. Yang ada lantai 3, 3A. Baik. Anak saya 5. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak 3A, anak 5. Anak ke-6 yang baru muncul lagi. Anak 4 enggak ada, yang ada anak 3A. Belum lagi angka 13, angka sial dari mana? Campur dengan ajaran agama-agama lain. Angka 13. Tapi saya bahagia. Saya bilang, kemarin saya naik pesawat, kalau nggak salah pesawat Transnusa, kalau saya nggak salah ingat. Saya duduk di kursi nomor 13F. Nomor berapa? 13, alhamdulillah. Kursi sial kata orang. Jadi Islam yang benar, murni, Al-Quran, Sunnah, itulah saya tanya sama antum. Apakah para sahabat iman mereka berhasil? Iman mereka hebat atau tidak? Buktinya mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka karena iman mereka yang kuat. Buktinya mereka rela bersedekah dengan habis-habisan karena iman mereka yang kuat. Dan untuk mencapai iman kuat tersebut mereka tidak perlu dengan filsafat, mereka tidak perlu ajaran agama lain, agama Islam murni dari Nabi sudah cukup buat iman mereka hebat. Nah, ngapain kita butuh dengan ajaran agama lain? Agama kita sudah sempurna.